Halo, halo, hai, welcome back to Guest Star. Karena setiap tamu adalah bintang. Bareng gue Camar Haenda, luar biasa di hari yang berbahagia tentunya ya. Guest Star selalu kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Kalau kemarin mungkin kita sudah bisa berbincang sama aktor, aktris ya, pemain film. Terus juga ada musisi-musisi yang dulu sempat vakum, sekarang bangkit lagi. Bahkan sekarang banyak juga musisi-musisi Gen Z ya, musisi-musisi baru dan musisi-musisi muda yang tentunya patut dicontoh karena mereka punya talenta yang luar biasa. Nah, hari ini kita juga kedatangan tamu yang gak kalah keren ya. Ini Gen Z ya, seangkatan ya sama Camar Haenda ya, karena ini 98 ya, kelahiran 98 dan dia itu viral di tahun 2021 dan sebelumnya juga sempat ngikutin beberapa ajang pencarian bakat di Indonesia ya. Mungkin untuk memulai hari ini kita bakal sambung lagu, teman-teman pasti kenal sama lagu ini ya. Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Dia hancurkan kamu, ku susun kembali hatimu. Wow, ini dia Fionita Sihombing. Vio, apa kabar? Baik. Oke, gitu, boleh nggak sih kenalan lagi? Boleh ya? Boleh. Camar Haenda ya, Fionita. dipanggil Camar. Oke, ini pada cemburu nih. Lagu aku juga cemburu. Kenapa? Lagu aku cemburu. Oh, kamu juga ada ya lagu cemburu ya? Oke, nanti ya kita nyanyiin bareng-bareng. Oke, Vio, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, ini Sehat, Camar? Alhamdulillah, Camar Haenda sehat, Fionita Sihombing sehat. Ini kita seumuran ya, 98 ya, berarti sekarang 26 tahun ya. 20 ke samping lah. 20 ke samping ya. Ini masih ada di masa-masa transisi quarter life crisis ya. Kita tadi sempat ngobrol juga sebelum acara. Kamu sempat ngerasain itu nggak sih sebagai musisi baru nih? Apa sih ada di benak kamu, di pikiran kamu dan sedang kamu persiapkan? Ah iya, sempet. Aku sempet mikirin itu juga. Dan kebetulan aku kan lagi studi juga ya. Awalnya tuh ini tuh kemauan mama aku kan, kayak aku tuh harus jadi tenaga pendidik gitu. Oh, jadi dosen? Iya. Ya? Tapi sebelumnya tuh aku nggak mau, kayak nggak kepikiran. Aku kayak ya udah aku kuliah aja, beres udah gitu. Terus kayak makin kesini kayak kayaknya aku butuh deh. Kayaknya aku harus jadi dosen juga deh gitu. Karena sekarang kan aku udah indie kan. Sebelumnya aku under label. Yes. Terus kayak setelah aku menjalaninya lumayan juga ya. Artinya kamu berpikir realistis ya gitu, bahwa segala iya. sesuatu yang dilakukan bukan cuma tentang hobi, Iya. apa yang disuka, tapi juga kira-kira memungkinkan nggak ya untuk dilakukan Iya. gitu ya. Salah satunya butuh duit gitu kan ya. Kayak mama Oke. aku tuh udah bilang juga sih kayak, kamu udah umur segini kayak harus realistis nggak sih gitu. Iya juga sih, ya udah deh. Oke, jadi sekarang lagi lanjutin studi juga? Ya ini aku mau beres sih. Oke, sebentar lagi nyusun tesis berarti ya. Jurusannya apa? Pendidikan seni. Pendidikan seni. Kalau satunya kamu ambil apa? Sama, pendidikan seni musik. Wow, ini berarti inline ya? Iya, Inline, sengaja oke. Apakah jadi dosen atau pengajar tuh jadi panggilan hati kamu juga gitu? Apakah kamu seneng memberikan ilmu sama orang, sharing sama orang atau gimana? Aku seneng sharing sama orang. Aku seneng juga sih kayak ngajar gitu. Tapi aku tuh kan kalau di pendidikan seni kan ada PPL gitu kan. Kita ke sekolah-sekolah gitu. Yes. Jadi aku kayak belajar dari situ sih. Oh ternyata seru juga ya sebenarnya gitu. Cuman emang awalnya tadi aku tuh emang nggak pengen aja jadi tenaga pendidik gitu. Cuma makin kesini nggak apa-apa sih. Toh juga seru dan aku juga suka gitu. Oke, artinya dengan dorongan mama, terus kamu juga mau gitu ya? Dan aku kayak enggak, aku harus jadi penyanyi gitu kan awalnya. Iya. Masih ya agak ego lah. Iya, pasti kita masih punya idealisme masing-masing. Iya. Dan seiring bertambahnya usia, wah ini jadi curhat juga ya. Pasti kita juga berpikir banyak aspek gitu ya, bukan cuma tentang ego kita. Nah, Vio, ini kamu kan mulai bisa nyanyi gitu ya, di usia 5 tahun tuh bener gak sih? 5 tahun. Kan kalau ya. aku 5 tahun paling lagi maling Joget ya? mangga tetangga gitu ya. Kamu udah bisa nyanyi ya? Masa sih? Ya, aku dulu Umur 5 emang agak tahun? nakal, emang agak 5 seredep tahun ya gitu? kalau bahasa Jermannya itu. Kamu 5 tahun udah bisa nyanyi, gimana tuh? Bisa sih. Tapi kayak nyanyi yang kayak
gitu. Oh, bersenandung gitu ya. Iya. Itu yang ngajarin siapa? Dirimu sendiri Nenek atau orang tua? Nenek aku dulu. Oh, nenek. Oke. Nenek sekarang di Medan? Udah Oh, oke. Sudah pesuh. almarhum. Oke. Tapi sampai sekarang artinya apa yang ditinggalkan oleh nenek menjadikan Iya, kamu yang sekarang ya? masih keinget sih. Kayaknya pertama kali ngajarin aku nyanyi itu dia deh. Oke. Ya soalnya aku diajarin umur 5 tahun kan. Terus aku pindah daerah gitu. Yes. 6 tahun dia udah meninggal. Oke. Tapi kenangan itu pasti kenangan indah yang nggak bisa kamu lupakan dan menjadikan kamu yang sekarang gitu ya. Perjalanan karir kamu juga panjang nih Vio, dari ikut ajang pencarian bakat ya, aku tadi sempat mention, terus sampai dengan kamu sekarang bisa indie, bisa berdikari tanpa label gitu. Itu gimana sih, bisa ceritain nggak awal-awalnya tuh kamu akhirnya berani gitu untuk ikut The Voice pada saat itu ya. Dan katanya kamu lolos orang tua juga nggak tahu, bener? Pas lolos tahu sih. Oh, pas lolos tahu, tapi Cuma pas kamu ikut? Pas ikut nggak tahu. Oh, luar biasa. Ini pengennya surprise atau emang nggak diizin orang tua apa gimana awalnya? Enggak sih, nggak pengen surprise juga. Cuman kayak sebelumnya kan aku sering ikut-ikut juga kan, sering ikut ajang talent juga. Cuma kayak gagal terus. So kayak malu gitu nggak sih? Ngapain sih ikut-ikut? Mama aku bilang kan, udahlah gitu. Emang nggak rezekinya juga. Iya. Terus emang kamu bisa kayak orang Jakarta tuh suaranya bagus-bagus gitu-gitu. Saingannya ketat gitu ya? Iya. Aku kan nggak mau, apa ya, aku tuh orangnya nggak yang kompetitif gitu kan sebenarnya. Cuman aku ya seneng aja pengen kenal orang baru, punya pengalaman baru. Terus aku orangnya agak pendiam juga kan. Jadi kayak aku butuh deh gitu biar agak ngerocos sedikit gitu. Oke. Kamu juga tadi sempat ngobrol kayak kata-katanya pengen belajar public speaking juga gitu. Apakah kamu merasa kurang cara berkomunikasi kamu dengan surrounding, dengan orang sekitar? Aku ngerasa kurang banget sih, kurang. Oke. Tapi kalau kita bisa bilang lancar-lancar aja kok sekarang. Sekarang tapi itu after Apa? Ya kamu The merasakan Voice. apa? Malu atau nervous atau gimana? Malu sih enggak, cuman emang nggak tahu aja mau ngobrol apa gitu. Terus kayak ketemu orang nih ya, aduh mau ngomong apa ya gitu. Oh, jadi mati gaya gitu ya? Aku tuh kayak bahannya apa nih, mau dapat dulu nih gitu. Terus aku bingung. Wah, ini tipe-tipe yang kalau ngedate sama cowok, cowoknya harus pinter nyari materi ngobrol ya? Kalau itu enggak sih. Oh enggak, itu beda ya? Maksudnya kayak aku tuh kalau udah deket, ya enak aja. Cuma kalau sama orang baru kayak itu tantangan buat kamu ya? Oke, that's okay, nggak apa-apa. Kamu pasti banyak belajar hal, terutama terus ya. Nih, kalau ngobrol di depan gitu. Tuh apa yang kamu rasakan? Gugup. Gugup. Tapi menurut aku nggak apa-apa loh. Ketika kamu gugup, berarti kamu merasa punya responsibility untuk menampilkan yang terbaik gitu, untuk terlihat baik di depan orang iya gitu. Sih, tapi sepanjang ngobrol saya deg-degan ya, saya nggak kayak tapi nyanyi. Kalau sekarang nyanyi sama itu aku nggak beda. Kan? Kalau sama aku nggak kan, nggak deg-degan kan? Sedikit lah. Sedikit kan. Sedikit. Karena aku tuh memang pintar membuat narasumber nyaman gitu. Spesialis nyaman. Oke. Waduh, luar biasa nih Vio ya. Berarti banyak hal yang kamu lalui, terutama pada saat ikut ajang pencarian bakat itu, hal yang nggak bisa kamu lupa yang sampai sekarang tuh jadi pembelajaran hidup buat kamu? Ikut ajang pencarian bakat itu apa sih? Yang paling nggak bisa dilupain, di coaching sama Mari Titi, Coach Isyana. Aku lebih keinget momen-momen itu sih. Soalnya kita juga dan itu yang nggak akan bisa diulang 2 kali ya kamu. Iya. Sama kalau ngumpul sama teman-teman. Kebersamaannya. Oke. Termasuk ya, kita akan bahas juga tentang lagu terbaru kamu, judulnya Cemburu ya, Jealous ya. Ini pasti dialami oleh semua kalangan ya, semua orang. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Tapi kamu pernah cemburu nggak sama orang, tapi nggak punya hubungan? Oh, sering itu ya. Itu ngedumel sendiri, iya. Aku pernah tapi cuma sekali. Aku bukan siapa-siapa tapi hati ini bergejolak begitu ya. Sering. Itu nggak sih? Sering. Masih di Gestar bareng gua Camar Henda dan masih ada Vionita Sihombing di sini. Vio, tadi kita udah bahas tentang
perjalanan kamu ya, dan apa yang akan kamu persiapkan ke depannya. Termasuk ini kamu punya single baru ya, judulnya Cemburu. Cemburu. Ini rasa-rasanya semua orang pasti pernah ngerasain ya. Cemburu. Cemburu nih. Kalau kamu tuh cemburu biasanya kalau diapain tuh? Banyak. Diperlakukan seperti apa? Tapi aku mau nanya dulu nih. Apa? Tapi kamu pernah cemburu nggak sama orang, tapi nggak punya hubungan? Oh, sering itu ya. Itu Sering. kedua sendiri, iya. Aku pernah tapi cuma sekali. Aku bukan siapa-siapa tapi hati ini bergejolak begitu ya. Sering Gitu ya? nggak sih? Sering, Berarti sering. Banyak orang dong ya? Ya beberapa sih. Kan kalau jomblo kan bebas ini kemana-mana. Iya sih. Di sini aja jomblo. beneran. Oke. Tapi ini artinya cemburunya apa nih? Kan cemburu itu adalah rasa apa ya? Tidak bisa memiliki atau rasa yang itu punya gua tapi diambil orang lain gitu. Kalau lagu Cemburunya ini buat siapa nih? tidak bisa memiliki. Atau mungkin kayak second choice sih. Aduh, Kalau lagu aku. berat ya. Apakah kamu pernah dijadikan sebagai second choice atau gimana? Enggak sih. Enggak ya, jangan sampai ya. Tapi aku sering bikin orang second choice. Aduh, ngeri ya. Maaf ya. Ini wanita-wanita buaya, definisi wanita buaya. Emang iya. Tapi kamu Buaya tuh setia tau. buaya setia ya? Iya, Ya, tapi katanya sih. kan konotasinya tuh kayaknya kesana kesini gitu. Termasuk dalam bikin lagu ini nih, apakah ada pengalaman pribadi yang disisipkan gitu? Ini penciptanya siapa kalau boleh tahu, Via? Cemburu tuh ditulis sama Kak Emong sama Kak Evan. Tapi kayak aku kan datang ke Kak Emong dan Kak Evan. Terus katanya, kita udah bikinin lagu nih buat Vio, dan kita emang ngebayanginnya Vio pas bikin lagu ini. Oh, Jadi aku oke. nggak dikasih yang banyak lagu gitu loh, emang langsung kayak lagu cemburu gitu. Oke, jadi memang ini sudah terpatri, maksudnya sudah terkonsep. Ini kayaknya cocok deh kamu bawain gitu ya. Oke. Dan kebetulan lagu cemburu ini kan aku garap sama temen aku ya, sama temen aku. Oke. Pas aku datang workshop, Mm-mm. kita dengerin nih lagu cemburu. Mm-mm. Terus kayak langsung lihat temen aku, lah ini kan cerita lu gitu. Dia tuh lagi deket sama Oke. orang, jalan sama orang gitu kan. Udah kayak pacaran, udah kayak pacaran. Oh, HTS ya. Ternyata lagi tuh musim cowok ya? punya pacar. Tiba-tiba foto profil WA-nya ganti sama Oke. pacarnya. Mm-mm. Ini kamu banget nih. Terus kita udah rilis aja gitu. Oke, Karena jadi- aku ngerasa kayak lagu ini pasti relate sama banyak orang deh. Oke. Jadi memang salah satu yang paling jadi apa ya? Yang paling penting gitu ketika bikin lagu, ini lagu bisa menjawab perasaan banyak orang nggak ya gitu, relate sama banyak orang atau enggak ya Iya. gitu. Nah, Kaum second choice kan banyak nih. Nah, iya. Tapi kamu jangan memperlakukan orang seperti Enggak itu sih. ya. Dulu. Enggak ya. Oh, sekarang udah insaf ya. Insya Allah. Oke. Sekarang nih, zaman sekarang kalau kita nyari musik tuh kan gampang banget ya. Nggak cuma di beberapa platform digital, tapi juga di sosmed ya. Nah, kadang-kadang lagu tuh viral karena ada yang didangdutin ya, ada yang di remix gitu. Are you okay with that? Aku mah oke-oke aja sih. Oke-oke aja ya? Nggak apa-apa ya? Malah aku seneng, aku malah ikutan tuh trennya. Malah ikutan bikin trennya, bikin joget-jogetnya. Iya. Karena gini, ada beberapa musisi yang, aduh, kalau gua prefer enggak Iya deh, sih. karena kan lagunya tuh lagu sedih. Gua nggak mau esensi lagu sedihnya tuh jadi hilang karena di koploin gitu. Nah, kalau Iya. kamu gimana nih? Oke-oke aja Iya atau itu gimana? bener sih. Mm-mm. Cuma kalau aku pribadi, aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena mau nggak mau, ketika ada lagu viral pasti dia nyari yang originalnya juga Aku gitu ya. bebas buat orang berkreasi. Ya. Berkreasi luar biasa. Tepuk tangan dong buat Vio, ini pemikiran Gen Z sekali ya Iya. kamu ya. Santuy tapi ya Iya. tetap kreatif Ini gitu orang ya. seneng deh. Yang penting orang senang Lagunya gitu. nyampe, pesannya nyampe. Oke. Ada kesulitan nggak bikin lagu ini? Kesulitannya. Atau pas rekaman mungkin ada Mas kayaknya aku lebih kamu pengennya siapa? Kak ya? Kak, Oh, Kak aku pengennya Bang. mungkin Bang aku pengennya mungkin ini siapa nih? Kak apa Bang nih? Teteh bukan? Kak. Boleh. Ayang. Waduh, Ayang katanya. iya, Atau Ayang. mungkin ada yang kamu tambahin gitu. Oh, kayaknya improve-nya enaknya gini deh atau gimana tuh? Disesuaikan dengan sama style kamu. Iya, kalau itu iya sih, tapi nggak jadi kesulitan sih buat aku. Tapi yang agak riuh itu waktu ngedit video. Oh, justru bikin video klipnya, Iya, ngeditnya. 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 Kenapa? Atau kamu yang ngedit sendiri? Iya, Enggak. bareng-bareng sih sama. Oh, jadi kamu juga ikut terjun Jadi aku edit dikasih videonya ya, hasilnya. produksi. Aku dikasih hasilnya terus kayak
enggak deh, aku tuh nggak dapet pesannya gitu, aku nggak dapet pesan dari music video ini gitu. Karena waktu kebetulan kan aku modelnya juga kan langsung gitu kan. Aku tuh udah ada gambaran gitu loh ceritanya, jalan ceritanya. Jadi kamu gitu. udah sekaligus kalau ya secara tidak langsung sebagai direkturnya juga gitu Ya ya? idenya juga dari aku. Oke. Gitu. Jadi kayak pas dikasih kok kayak jadi sinematik gitu ya gitu kan. Jadi aku langsung ngedirect gitu loh bareng-bareng. Coba cariin lagi deh ini Wih, gitu. keren. Tapi seru. Seru ya? Itu pertama kali aku ikut ngedirect gitu. Oke, dan pada saat itu saat produksi kamu artinya berkolaborasi dengan banyak orang gitu kan. Brainstormingnya gimana? Gue pengen kayak gini ya. Evaluasinya gue pengen kayak gini. Itu ada kendala nggak sih? Karena kan pasti banyak kepala, banyak pemikiran. Mungkin maksud kita A, tapi mungkin maksud orang B gitu dan nggak sesuai sama yang kita mau. Enggak sih, karena waktu aku ngasih idenya tuh kayak aku tuh pengen kayak gini ya kak gitu. Dan teman-teman aku, sebenarnya teman-teman aku sih yang ngerjain juga, langsung dapet sih. Kayak oh kita udah dapet nih gambarannya gitu, kayak gini. Udah langsung eksekusi. Langsung jadi ya? Iya. Wow. Karena emang kita bikinnya juga yang relate sama anak-anak zaman sekarang. Zaman sekarang gitu ya. Oke. Nah, sebagai musisi muda nih, pasti kamu punya idola atau sosok yang jadiin benchmark gitu. Gila ya dia keren banget gitu. Ada nggak sih? Aku ada banyak lagi kak. Mungkin kita pilihnya Indonesia dulu deh. Indonesia. Kalau untuk apa ya, berkarya gitu ya, enggak sih, tapi aku suka Teh Ocha. Oh, Rosa. Kenapa tuh? Soulful. Soulful? Iya. Oke. Atau kalau dia nyanyi tuh kayak ngena aja gitu. Jadi kita kalau dia nyanyi sedih kayak bercerita Ikutan gitu sedih. ya, ikutan sedih ya. Oke. Jadi menempatkan empati kepada pendengar gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk apa sih bermusik aku nih ya, aku lebih suka sama Bruno Mars. Oke. Berarti nonton dong bentar lagi. Iya. Udah beli tiketnya? Udah. Oh udah. Ya, Jumat kalau belum kebetulan saya calo tiketnya. Oke. Aku juga lagi. Waduh, ngeri juga ya nih. Oke. Tapi apapun yang kamu idolakan gitu ya, apapun yang memang artis itu sebagai panutan kamu gitu. Gimana sih cara kamu untuk bisa maintain rasa dari sebuah lagu? Kan kalau kita lihat artis-artis yang sekarang hadir dan establishnya lama, dia tuh bisa menempatkan rasa di lagu itu. Kamu gimana tuh? Aku gimana ya? Aku mungkin lebih memahami liriknya dulu. Ini sebenarnya lagunya ceritanya apa sih gitu. Oh dia diginiin, oh lagunya mau kesini gitu. Nah aku kayak masuk ke lagunya. Aku tuh kayak ngibaratin tuh aku gitu. Jadi sambil aku nyanyi tuh aku ngebayangin. Aku tuh gitu sih konsepnya. Oke, jadi memang ketika kamu kata demi kata yang kamu sampaikan ketika kamu bernyanyi, kamu rasakan itu terjadi pada dirimu gitu ya? Aku nggak tahu ya, ini menurut aku nih, opini aku nih, kayak pemenggalan setiap kata tuh penting gitu loh, untuk menyampaikan rasa di lagu itu. Aku nggak tahu menurut orang, tapi aku ngerasa kayak gitu. Oke, jadi pemenggalan setiap kata ketika bernyanyi itu berpengaruh terhadap emosi, makna yang disampaikan kepada penggemar gitu ya, kepada pemirsa, kepada pendengar. Nah, kamu kan 26 tahun ya sekarang, masih panjang tentunya perjalanan, harapannya pasti long lasting gitu. Nah, ada proyek apa yang akan kamu lakukan? Atau mungkin kamu tertarik, wah kayaknya cocok juga nih gue kalau main film gitu. Atau ada hal-hal lain nggak yang pengen kamu coba gitu? Aku tuh pengen main film, tapi aku nggak tahu bisa atau enggak. Dan aku nggak punya ini sih, belum ada kayak kenalan ke sana gitu ya. Tapi untuk sekarang ini aku udah ada plan kayak aku mau rilis dulu sih. Aku udah ada lagu sendiri juga. Oh, jadi setelah Cemburu ini masih ada lagu-lagu lain yang udah kamu siapin gitu ya? Iya, terus aku ada featuring juga. Sama siapa ada deh. Nanti ya, oke. Nih, aku kalau boleh tahu nama pengarang kamu udah ada belum? Nama pengarang kamu siapa sih?
fanbase kamu? Fanbase aku teman Vio. Teman Vio ya. Kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan kepada seluruh teman Vio? Boleh dipromosiin lagu Cemburu ini? Silahkan, Cemburu. Vio. Halo teman Vio. Semoga dimanapun kalian sehat-sehat terus, bahagia terus. Dan aku juga berharap kita selalu saling support. Jangan lupa buat dengerin terus lagu baru aku, Cemburu. Di semua DSP udah ada. Dan jangan lupa buat pakai lagu ini buat nyindir doi kamu. Oke, tepuk tangan dong buat Vio. Luar biasa. Ini kayaknya lebih berkelas ya. Kalau nyindirnya jangan nggak usah pakai ini Nggak lagi, usah. caption lagi, tapi pakai lagu ya. Iya. Oke. Tapi kamu gitu juga nggak? Aku lebih baik nggak update sih kalau galau ya. Oh iya. Biarkan Iya sih. sakit ini aku pendam sendiri. Aku malah Cie. kalau happy postingannya galau. Oh malah kebalik ya? Kebalik sih, Oke, apakah untuk mencari perhatian para pria? Enggak sih. Oh enggak ya. Enggak. Tidak lah. Oke, Vio, makasih banyak ya udah Makasih. berkunjung ke Gestar. Aku tunggu lagi karya-karya kamu yang luar biasa. Jangan kapok ya, setelah ini kamu bakal nyanyi juga ya? Iya. Oke, Mau duet Cemburu. enggak ya? Daripada lagu kamu nanti hancur ya, lebih baik kamu sendiri ya. Oke, dan teman-teman semuanya berakhir sudah untuk Gestar hari ini. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini Vio bakal nyanyi. Nanti saksikan Gestar di episode-episode selanjutnya dengan bintang tamu luar biasa lain. Saya Camar Henda pamit, Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bye!